Untuk itu saya mengundang saudara-saudara membuka Alkitab kita, terdapat di dalam buku Efesus 6, khususnya pada ayat yang ke-10 sampai yang ke-20. Efesus ini berada di Turki atau Asia Kecil. Daerah Efesus ini merupakan daerah yang kaya raya dengan bisnis dan perekonomiannya. Dan Efesus ini merupakan tempat perkumpulan pedagang dan juga perkumpulan orang-orang yang berada di sekitarnya. Efesus ini merupakan ibu kota. Dan ibu kota pada saat itu bisa disetarakan dengan New York kalau saat ini. Di sana mereka merupakan orang-orang kafir dari masing-masing daerah yang berkumpul di sana karena merupakan pusat kota yang sangat bagus perekonomiannya, sehingga banyak sekali dewa-dewa, kuil-kuil yang dibangun di sana. Salah satu kuil yang dibangun di sana itu adalah kuil Diana yang sangat terkenal, yang termasuk dalam salah satu 7 keajaiban dunia. Itu dewa kuil berada di sana. Dan pada saat itu Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaatnya, jemaat Efesus, pada sekitar tahun 62 Masehi. Pada saat itu beliau berada di penjara Roma. Kalau kita lihat di sini tentang perlengkapan senjata Allah. Seorang yang mau pergi bertempur tentunya dia harus menggunakan perlengkapan senjata yang ada di dalam dirinya. Perlengkapan seorang yang akan dikirim untuk bertempur itu bukan hanya diambil terus pergi bertempur. Tentunya harus ada training, harus ada latihan-latihan yang akan dilakukannya. Dan pada saat kita yang berada di tahun abad 21 sekarang ini, kita bukan bertempur dengan bertempur berperang untuk pergi, tetapi kita mengadakan pertempuran rohani yang melawan pertempuran rohani dan pertempuran iman. Dan biasanya kalau kita bergaul, teman-teman dekat kita pergi kerja, teman-teman tempat kita kerja itu bukan semuanya seagama dengan kita. Kita memiliki teman di masyarakat yang bergabung dengan kita. Kalau kita sekarang ini berada di tempat ini, kita sangat merasa gembira karena kita itu kita datang beribadah bersama-sama. Kita datang ikut latihan bernyanyi bersama-sama, atau kita mau pergi ke perkemahan sana bersama-sama. Tetapi pada kenyataannya kita, teman-teman kita itu di tempat kerja atau di masyarakat di sekeliling kita atau tetangga kita itu bahkan ada orang-orang yang menentang Allah secara terang-terangan. Dan untuk itu kalau kita baca dalam ayat yang pasal 6 ayat mulanya yang 10, sana dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Mengapa kita harus mengandalkan kekuatan dari Allah? Apakah kekuatan saya? Saudara, kalau kita baca lebih lanjut lagi di ayatnya yang ke-12, kita datang ke ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh yang di udara. Kadang-kadang kita sering berpikir, kalau yang bergentayangan itu pasti roh-roh yang jahat. Tetapi sebenarnya kita lupa bahwa ada juga roh Tuhan yang ada di sana, yang kapanpun setiap saat kita bisa undang untuk datang membantu kita. Dan caranya yaitu kita ada cara untuk agar kita memagari diri kita, yaitu dengan kita mengadakan peraturan-peraturan atau disiplin-disiplin. Dibuat hukum agar kita tidak melakukan hal ini, dibuat disiplin agar kita untuk tidak melakukan itu. Tetapi ada cara yang lebih bagus, cara yang positif yang Allah inginkan saudara dan saya lakukan, yaitu dengan mengisi hidup kita dengan hal-hal yang baik, dengan mengisi diri kita dengan hal-hal yang indah, sehingga kejahatan itu sudah tidak tertarik lagi di dalam kehidupan kita. Kalau di sini kita lihat ayat Wahyu 12 ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan inilah cara positif yang Allah inginkan. Kita harus mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang baik. Dengan sendirinya kalau ada teman yang ajak kita, ayo kita pergi menyanyi di sini. Nggak usah, kita kan di gereja ada latihan nyanyi, ya kan? Ayo kita pergi nonton di sini. Oh, kita di gereja akan bikin acara ini. Jadi dengan setidaknya hal-hal yang akan mengundang kita untuk pergi menuju kepada pencobaan itu, dengan sendirinya kita berkumpul bersama-sama dan mempelajari firman itu lebih
Wahyu 12:1. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepada kamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah dekat. Ada yang pernah melihat rupa iblis itu kayak apa? Waktu kami di Bintaro dulu, kami bergereja di Bintaro, Jakarta, dan ada seorang jenderal, ya ini seorang jenderal gereja setan yang sudah murtad, sudah keluar dari gereja setan, terus bergabung menjadi anggota Kristen, tetapi bukan Kristen Advent, tapi diundang ke gereja Advent Bintaro dan mengadakan kesaksian di sana. Dia seorang jenderal gereja setan ini. Pada saat mereka mengadakan ritual-ritual, mereka itu bersedik membuat ritual itu dengan setan itu sendiri. Jadi setan itu hadir. Terus ada yang tanya, tampak setan itu kayak apa? Coba, setan itu udah tua, bongkok, keriput. Pokoknya pas lihat langsung menakutkan. Jadi ini yang akan berlawanan dengan kita ini iblis. Setan yang tua sudah keriput. Kalau kita mau melihat keriput tua datang kepada kita, yang turun kepada kamu, kepada sahabat. Setan ini datang kepada saya, setan ini datang kepada saudara. Baru mendengar namanya saja, setan, aduh, mau datang ke saya, tambah takut. Terus bukan cuma itu, dia datang kepada kamu, dia datang kepada saudara dan saya dengan geramnya yang sangat dahsyat. Itu kalau bilang geram itu marah yang hebat. Terus sudah marah, dahsyat pula. Aduh, jadi lawan kita ini bukan cuma lawan yang kacang-kacang. Karena itu setan memang datang memang dengan kekuatan yang super power. Ini setan-setan profesor yang melawan orang Advent yang bukan setan yang masih SD, dia sudah hidup 6.000 tahun. Jadi ini memang setan yang memang benar-benar setan yang datang dengan geram yang dahsyat, karena dia tahu waktunya sudah dekat. Atau kita lihat dari buku Lukas 10 ayat 9. Aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menahan kekuatan musuh. Ini adalah satu janji yang Allah berikan kepada kita, bahwa kita akan pergi melawan setan ini bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Karena peperangan ini kita tahu bahwa ini bukan merupakan perang yang main-main, bukan peperangan bayangan ataupun bukan peperangan berpura-pura, tetapi ini memang benar-benar perang yang melawan kekuatan si jahat. Kita datang lagi kepada Efesus 6 ayatnya yang ke-14. Di sana dikatakan perlengkapan senjata Allah. Mulai dari ayat yang ke-14 dikatakan di sana, jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepada kamu, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan kebenaran itu aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Kita datang pada yang pertama, ikat pinggang kebenaran, belt of truth. Ikat pinggang ini, kalau dilihat dari gambar itu ikat pinggang yang melindungi, ikat pinggang itu terbuat dari logam yang dilapisi dengan kulit yang melindungi daerah paha. Tetapi memberikan kemungkinan kepada kita untuk bergerak, kita masih bisa bergerak. Jadi ikat pinggang ini, kalau saudara-saudara pernah mendengarkan cerita yang pernah diceritakan, pengalaman kesaksian pribadi oleh pendeta tentara, waktu dia berada di beca, dan tiba-tiba dia didatangi penodong. Waktu itu dia mau jual buku, dan pada saat penodong itu datang meminta uang, tetapi karena bawa tas dikira yang di dalam tas itu duit, tetapi ternyata buku-buku, ini menjual buku. Dan
pada saat penodong ini menancapkan pisau itu ke tubuhnya, pendeta Kuntara waktu itu dia langsung berdoa, Tuhan tolong. Tetapi keajaiban yang terjadi di sana karena pedang itu tidak menusuk pada tubuhnya, tetapi menancap pada bannya. Kan kalau dulu orang-orang pakai ban yang ban besar-besar. Jadi kebetulan itu menancap bannya. Nah, ban ini merupakan ban perlindungan yang dari Allah, yang merupakan suatu kewajiban kepada kita, kewajiban kebenaran yang kita miliki, yang jika kebenaran ini masuk dalam diri kita, jika kebenaran ini kita pelajari setiap hari, dengan demikian kebenaran ini yang kita ikatkan kepada pinggang kita, sehingga apapun cobaan yang datang menghalangi kita itu, semuanya itu kita bisa lewati. Berikut kita datang pada masih ayat yang sama, yaitu ayat yang ke-14, the breastplate of righteousness, atau baju sirah kebenaran. Baju sirah ini yang menutup dada. Biasa orang kalau berperang harus pakai baju, kalau ahli supaya tidak kena senjata menggunakan penutup dada. Ini breastplate, baju sirah keadilan. Jadi pada saat kita menggunakan penutup dada ini, tentunya itu melindungi diri kita dari alat-alat vital, dari jantung dan alat sebagainya. Jadi keadilan ini yang merupakan kita terbebas dari dosa, keadilan ini yang merupakan kekuatan, yang merupakan bagi kita adalah hidup yang agar kita harus hidup suci, secara kita harus bersikap adil untuk melakukan hal-hal demikian. Berikut kepada ayat yang ke-15. Kasut kerelaan memberitakan Injil, atau Fit Shall Be the Gospel of Peace. Kasut ini manfaatnya guna untuk melindungi kaki kita. Pada saat kita berjalan, kita bisa saja kena onak, duri, atau batu. Selain itu juga, sepatu ini memberikan stabilitas bagi kita. Jadi dengan menggunakan kasut kebenaran ini, dengan kita memberitakan Injil kepada orang luar, tentu saja kita mendapatkan masalah-masalah. Kita bisa saja mendapatkan luka atau bilur-bilur atau gesekan-gesekan yang terjadi di sana. Tetapi kalau kita sekalian hanya mengandalkan Allah saja, tentu hal ini tidak akan terjadi juga bagi kita. Dan yang berikut, yang bagian yang keempat, yaitu perisai iman, ayat yang ke-16, Shield of Faith. Nah, perisai ini kita bisa mudah untuk mengganti posisinya. Perisai yang merah putih itu. Jadi pada saat musuh datang menyerang kita, kita bisa tahu di sini, bisa pindah-pindah. Demikian pula dengan posisi iman kita. Iman kita itu iman kita untuk saat ini masih turun naik. Tapi jika kita hanya bergantung kepadanya saja, dengan kita hanya selalu mengandalkan kekuatan Yesus, dengan sendirinya kita bisa mengembalikan apa yang setan serang kepada kita dengan mengandalkan Yesus. Jika pada saat semua firman yang sudah kita pelajari, pada saat kita mendapat serangan, kita bisa mengembalikan dengan kita bisa hanya mengatakan sebab ada tertulis, atau demikianlah firman Allah. Ya toh? Pada saat Yesus dicobai di padang gurun oleh setan, Yesus mengatakan demikianlah firman Allah. Kalau kita sudah mempelajari dengan Alkitab ini secara terus-menerus, pada saat setan datang menyerang kita, kita bisa menangkisnya. Demikianlah firman Allah, sudah ada tersurat. Dengan demikian, kita terlindungi juga. Kita datang kepada yang berikut, yaitu ketopong keselamatan, atau helmet of salvation. Ketopong ini melindungi kepala kita. Kita tahu bersama bahwa kepala kita ini merupakan semua pusat pikiran. Kepala kita ini merupakan tempat perlindungan, yaitu kepala, dan pusat ini merupakan tempat motivasi atau pengendalian diri kita. Jika kita memusatkan pikiran kita kepada Allah, jika kita hanya bersandar kepada Allah, maka kita akan mendapatkan karunia keselamatan yang dari Allah. Keenam, yaitu tentang pedang roh dan firman Allah. Pedang roh, sword of the spirit of the word of God, atau pedang. Pedang ini tentu kita gunakan pada saat orang menyerang kita dengan menggunakan pedang. Tetapi pedang juga ini kita bisa gunakan untuk menangkis. Pada saat saudara memegang pedang atau orang pergi perang, tentunya kita harus diberikan petua bagaimana cara menggunakan pedang ini. Kita bisa menggunakan pedang dengan cara begini atau dengan macam-macam. Kalau orang yang itu dia tahu mesti dengan begini, mesti dengan begini. Kalau lawan datang kita harus serang dengan begini. Demikian juga dengan pedang
Allah, yaitu firman Allah, Alkitab. Kalau kita mempelajari Alkitab ini dengan tekun, tentunya apapun yang datang itu, segala sesuatu itu kita bisa hindari. Dan yang terakhir ini yaitu ayat yang ke-18 sampai ke-20 tentang praying always, atau selalu berdoa. Karena doa ini sangat besar kuasanya. Allah kita ini dengan kuasanya yang tidak terbatas, namun Ia hanya sejauh doa. Kita bisa memanggil Allah, berdoa kepadanya kapanpun kita mau. Kapanpun kita mau. Kalau kita baca di dalam buku God Amazing Grace halaman 141, di sana dikatakan, kesempurnaan tabiat dapat diraih oleh setiap orang yang berusaha keras untuk memperolehnya. Jadi dengan seluruh perlengkapan yang sudah diberikan kepada kita, kita harus menggunakannya dengan bukan hanya sekedar menggunakan, tapi kita berusaha keras untuk memperoleh seluruh kelengkapan yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena kenapa? Di dalam buku Christ Object Lesson, pena inspirasi di sana mengatakan, tabiat yang mulia diperoleh dengan cara usaha perorangan melalui rahmat dan anugerah Kristus. Allah memberikan kesanggupan-kesanggupan, yaitu kemampuan pikiran, dan kitalah yang membentuk tabiat itu. Itu dibentuk melalui peperangan sengit dan keras melawan diri kita. Bertarungan demi pertarungan mesti dikorbankan melawan kecondongan warisan. Kita harus memeriksa diri kita dengan teliti dan jangan membiarkan satu tabiat jelek itu tetap tidak diperbaiki. Jadi satu cacat saja akan menjauhkan kita. Satu. Kalau begitu, apakah Allah benar-benar serius menuntut kesempurnaan tabiat kita sebelum masuk surga? Apakah Allah serius? Adalah sebuah anggapan fatal jika kita beranggapan bahwa kedatangan kedua kali akan mengubah kehidupan atau Tuhan akan menyempurnakan. Kebanyakan orang katakan, kan ini sudah semampu saya, dan pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali, saya toh pasti akan disempurnakan. Bagaimana kalau kita lihat pena inspirasi yang ditulis oleh Ellen G. White dari buku Testimonies jilid 2 halaman 355? Ketika Ia datang, Ia tidak akan membersihkan kita dari dosa-dosa kita dan membuang cacat tabiat kita atau menyembuhkan kelemahan watak dan kecondongan-kecondongan kita. Kita harus semua itu harus dikerjakan sebelum peristiwa itu. Jadi semua ini harus dilakukan sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Ada pula yang beranggapan, ketika saya dibangkitkan, maka tabiat saya yang belum sempurna akan disempurnakan oleh Kristus. Apa iya? Karena inspirasi lagi, jilid yang kelima. Kematian merubah tubuh menjadi lebur, tetapi tidak membuat perubahan pada tabiat. Kedatangan Kristus tidak akan merubah tabiat kita, itu semata-mata hanya akan mengukuhkan apa yang sudah dibentuk. Jadi kehidupan kita, tabiat kita yang ada sekarang, tabiat itu pada saat kita mati nanti atau pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali kalau tidak kita sempat mati, tabiat yang sama pula yang akan kita bawa. Jadi seharusnya kita sudah kapan kita harus menyempurnakan tabiat kita itu? Sekarang saudara-saudara, kehidupan kita sehari-hari menentukan tabiat itu. Bagaimana dengan tabiat kita? Bagaimana kehidupan kita di rumah sehari-hari? Bagaimana dengan kehidupan kita di gereja? Apakah kehidupan kita itu memancarkan kehidupan Allah? Atau kalau saya ini merupakan seorang yang ingin memiliki sebuah jabatan, kalau keinginan itu kita tidak tepis, nanti kalau kita pada saat kita masuk surga, kita juga akan Tuhan minta jabatan. Karena sifat kita ini, sifat ini pula yang akan kita bawa nanti. Mengapa Allah sangat serius menuntut tabiat sempurna dari umatnya? Kenapa Allah serius? Karena alasan pertama ini, purgatori. Apa purgatori ini? Purgatori ini atau disebut dengan siksaan. Pada saat kita masuk surga dengan sifat kita yang tidak sempurna, sifat kita yang tidak sempurna, apabila kita masuk surga, di sana semua orang yang berada di surga itu semua orang yang suci. Dan saya yang tidak sempurna ini masuk ke surga. Tentunya surga itu bukan merupakan tempat yang menyenangkan bagi saya, tetapi merupakan tempat
damai, sedangkan saya di sini cemberut, marah-marah, pas lihat binatang apa ditendang atau segala macam. Jadi nantinya surga itu akan menjadikan tempat siksaan bagi saya. Jadi saya yang berada di surga seorang diri itu, saya akan merasakan bahwa surga saya secara pribadi ini merupakan nada yang fals, nada rusak pada melodi keindahan surga, ya toh? Dalam Upward Look, nah ini Upward Look halaman 197, alinea yang kedua di sana jelas dikatakan, mereka yang tahu kebenaran tetapi tidak mengangkat tinggi si sumber kebenaran akan tidak pernah masuk kota Allah. Tidak pernah masuk. Surga akan menjadi purgatori yang sudah saya katakan tadi bagi mereka karena mereka tidak tahu apa-apa tentang prinsip-prinsip suci dan agung yang mengatur anggota-anggota keluarga kerajaan di atas. Jadi surga akan menjadikan tempat siksaan. Step to Christ halaman 17, pasal Allah halaman 17. Bukanlah karena perintah sewenang-wenang Allah yang membuat orang-orang yang tidak benar tersingkir dari surga, karena mereka dikeluarkan oleh ketidakcocokan mereka pada pergaulan surga. Kemuliaan Allah bagi mereka bagaikan api yang menghanguskan, mereka akan rela menerima kebinasaan agar dapat tersembunyi dari wajah Dia yang mati menebus mereka. Jadi kalau sifat kita ini kita tidak rubah, kita akan merasa di sana bahwa kita ini tersiksa, purgatori, yang apapun hal-hal yang kita lakukan itu tidak lagi sesuai. Nah, ini alasan yang kedua, karena Allah tidak mau ada pemberontakan untuk yang kedua. Itu bisa kita baca dalam buku Step to Christ jilid 2. Tanpa kesempurnaan tabiat tidak ada yang boleh masuk gerbang mutiara kota Allah, karena bila dengan segala ketidaksempurnaan kita diizinkan masuk, maka segera akan muncul pemberontakan kedua. Jadi akan ada pemberontakan kedua jika saudara dan saya tidak membuat sifat kita itu menjadi kemiripan. Lebih lanjut lagi, 2 and Talks jilid 2 halaman 294. Tanpa kesempurnaan tabiat tidak ada yang boleh masuk gerbang mutiara Allah, karena bila dengan segala ketidaksempurnaan kita diizinkan masuk kota itu, maka segera akan muncul pemberontakan. Jadi benar-benar orang yang masuk surga itu memang harus benar-benar orang yang memang sesuai dengan keinginan kehendak yang Allah inginkan untuk kita lakukan. Dan seandainya manuskrip rilis, seandainya mereka yang menolak memenuhi syarat-syarat keselamatan diterima masuk ke rumah orang-orang tebusan, maka mereka akan memperkenalkan pendapat-pendapat mereka yang tidak suci kepada keluarga surga, dan pemberontakan kedua dimungkinkan. Lebih lanjut dari The Northern Illinois Report, yang akan berada di surga hanyalah mereka yang tidak akan menciptakan pemberontakan kedua. Patokan untuk memastikan bahwa kita sedang bertumbuh. Bagaimana kita tahu bahwa sifat-sifat tabiat kita ini sedang bertumbuh mencapai puncak kesempurnaan? Bagaimana kita mengetahui hal itu? Kalau kita lihat pertama, untuk mengetahuinya tentunya kita bertumbuh dengan pertama yang harus kita lakukan yaitu upaya perorangan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan orang yang kamu harus bertobat tanpa usaha saya sendiri, itu tidak akan terlaksana. Yang kedua yaitu lakukan dengan teliti dan sesegera mungkin kehendak Allah yang untuk diamalkan. Kalau kita sudah memiliki kehendak Allah, Allah menginginkan kita untuk melakukan hal ini, setidaknya hal itu kita harus amalkan, harus kita pancarkan. Dan yang ketiga yaitu setia dan jujur pada hal yang kecil. Kalau kita sudah setia dan tidak jujur pada hal yang kecil, tentu kita pula tidak akan setia dan jujur pada hal yang besar. Dan yang keempat yaitu kobarkan peperangan sengit melawan diri dan kecondongan warisan. Sekarang, tugas perubahan itu harus dilaksanakan sekarang. Adventisme yang katakan ini tulisan dalam juga kehidupan kita sehari-hari menentukan tabiat kita. Kehidupan kita sehari-hari. Manusia tidak dapat menghasilkan apa-apa tanpa Allah. Kita tidak bisa melakukan sesuatu tanpa Allah. Pelajaran sekolah sahabat juga kita ini, kita tidak melakukan apa-apa. Itu sudah diberikan karunia yang sudah diberikan kepada Allah. Kita sebagai seorang budak. Manusia tidak dapat menghasilkan apa-apa tanpa Allah, dan Allah merencanakan untuk
tidak akan melakukan apa-apa dalam membaharui manusia tanpa kerjasama dengan ilahi. Bagian yang dituntut untuk dikerjakan oleh manusia sangatlah kecil, tetapi sesuai rencana Allah, itulah bagian yang diperlukan untuk membuat pekerjaan pembaruan itu berhasil. Ini juga salah satu kutipan Ellen White dari buku Christ of Ecclesia. Kepada setiap orang yang mengusahakan pekerjaan itu bertumbuh, tabiat Kristus berkata, aku berada di sebelah kanan sedang menolong. Sebagai seorang Kristen, kita hidup, kita maju untuk mencari suatu pencapaian. Kita harus bertumbuh. Sini pertama-tama kita dibaptiskan. Pada saat kita dibaptiskan, kita mengambil suatu langkah awal untuk memilih dengan Yesus. Kita sekarang sudah berada di dalam Yesus. Kita sudah dibenarkan dan kita mengambil keputusan itu. Tetapi seharusnya kita lagi bertumbuh, maju, melangkah lagi, satu langkah lagi, sehingga kita bisa disucikan atau kita disucikan untuk hidup mirip seperti dengan Yesus. Dan kemudian pada langkah yang terakhir yaitu hidup bersama-sama dengan Yesus di surga. Hukum ini Allah buat, bukan sudah disinggung pelajaran sekolah Sabat tadi, dibuat bukan untuk menyucikan kita, tetapi hukum itu dibuat hanya merupakan cerminan kepada kita. Hal-hal yang saya sudah lakukan ini saya melanggar, hal-hal ini juga saya sudah melanggar. Jadi dengan adanya hukum kita melihat diri kita bahwa kesalahan-kesalahan yang saya sudah buat ini saya harus kikis, saya harus buang, sehingga kita bisa menjadi sempurna dengan datang minta maaf kepada Yesus. Kita harus datang, berdoa, bertelut, dan memohon pengampunan, dan untuk tidak melakukan hal itu lagi. Jadi Yesus sudah memberikan jalan kepada kita. Dia sudah memberikan contoh. Dia sudah datang ke dunia ini memberikan contoh kepada saudara dan saya. Dengan contoh-contoh itu, biarlah kita bisa mengambil makna dari contoh-contoh itu. Yesus sudah mengulurkan tangan bagi kita, yaitu uluran tangannya agar kita maukah kita mengambil uluran tangan Yesus itu, agar kita melangkah maju dengan menggunakan seluruh perlengkapan yang sudah Allah berikan kepada kita. Jika kita datang mengambil uluran tangan yang diberikannya kepada kita, sehingga kita maju selangkah menuju kepada puncak kesempurnaan.